Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu-ibu. Banyakan makan kue ya, Bu. Kita ulang ya, Bu, ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah akan mengangkat dua dari tubuh kita ketika Allah memberikan penyakit kepada kita. Ketika Allah menitipkan penyakit kepada kita, maka Allah akan mengangkat dua, mengembalikan kembali yang dua. Tapi yang satu tidak Allah kembalikan, Bapak Ibu. Makanya para ulama menyebutkan tidak semua manusia itu suka yang namanya yang penyakit. Karena Bapak Ibu, yang enak-enak itu biasanya ujungnya tak enak. Misal contoh, bapak-bapak suka makan kari kambing. Tidak semua orang suka makan kari kambing. Meskipun kari kambing itu enak, Pak, ya. Karena takut kolesterol, darah tinggi. Betul, Pak? Betul ya. Nah, yang enak-enak biasanya ujungnya tidak enak. Tapi yang tidak enak itu, maka insya Allah ujungnya pasti enak. Apa contohnya? Ketika Allah menitipkan penyakit kepada kita, Pak, Bu, ya, biar karena juga tak infak itu berjalan. Ya. Diisi ya, Bu, ya. Diisi. Jangan dilalui begitu saja. Itu tabungan akhirat kita. Karena semakin banyak kita menabung akhirat, nanti uang-uang yang kita masukkan di kotak infak itu nanti Bu, nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, yang masuk ke masjid itu Ibu lihatlah, rata-rata kan rapi-rapi, sopan-sopan, pakai peci hitam, pakai lobe putih. Maka kalau Ibu mau masukkan ke kotak infak, pakailah yang peci hitam, Ibu ya. Jangan yang pakai golok, Ibu ya. Ada Bu yang pakai golok? Bapak-bapak ada Pak yang masukkan kotak infak pakai golok tadi? 1000 kata bapak. Masuk ke masjid kan harus sopan rapi kita. Kalau ibu-ibu pakai mukena rapi, cantik, soleha, bapak-bapak pakai jubah, pakai lobe putih, pakai peci seperti saya. Jadi masuk ke masjid ini memang harus rapi, harus sopan. Masukkan ke kotak infak itu pun harus yang rapi-rapi juga. Misal pakai peci, kan ada 2 orang itu kan pakai peci kan. Nah, masukkanlah itu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah memberikan penyakit kepada kita. Mungkin merasa kita tidak enak sakit itu. Enak nggak sakit, Bu? Hah? Enak nggak Pak sakit? Pertama, ketika Allah menitipkan penyakit kepada kita, maka Allah akan mengangkat selera makan kita. Bapak-bapak ini kalau sudah sakit datang, Bu, maka makannya pun nggak selera. Selera makannya pun berkurang. Ibu tanya sama bapak, kalau bapak sudah sakit, Pak, mau makan ayam penyet, kari kambing, gulai ikan nila, soto babat Pak, soto daging, nikah lagi mau Pak, Pertama ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan penyakit kepada kita, maka Allah akan mengangkat, mencabut selera makan kita. Yang tak enak, tapi ujungnya enak. Nanti ada endingnya Bapak Ibu. 2, ketika Allah menitipkan penyakit kepada kita, maka Allah akan mengangkat kekuatan kita. Berapa banyak orang yang sakit, terbujur kaku di rumah sakit, tak bisa apa-apa. Bahkan Ramadan pun tahun ini dia tak bisa melaksanakan tarawih. Tapi ketika Allah memberikan kita kesehatan, maka Allah akan mengirimkan, mengembalikan 2. Allah kembalikan selera makan kita Bapak Ibu. 1. Yang kedua, ketika Allah menyembuhkan kita dari penyakit kita, maka Allah kembalikan kekuatan kita. Tapi ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, 3 yang Allah cabut, 2 yang Allah kembalikan, 1 tak Allah pulangkan. Apa itu Pak? Ketika sakit apa yang terjadi kepada kita Bu? Kata Nabi SAW, jika seseorang itu ditimpa musibah, penyakit, maka sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. 3, kalau kita sakit Bapak Ibu. Pertama, Allah akan kembalikan kekuatan kita. Kedua, Allah kembalikan selera makan kita. Yang ketiga, tidak Allah pulangkan. Ada nggak? Ini dosa kau Haris, balikkan lagi. Mana pernah Allah mengatakan kayak gitu sama Pak Haris. Ini Haris dosa kau banyak, aku pulangkan lagi. Nggak pernah. Itulah buktinya sayang Allah sama kita. Dalam keadaan sakit pun, yang Allah kembalikan 2. 1 tak Allah kembalikan. Itu bukti sayang Allah sama kita Pak. Ramadan pun demikian. Ramadan Allah hadirkan di tengah-tengah kita sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Coba diingat-ingat Bu. Ingat tahun yang lalu, siapa yang di samping kita sholat tarawih di Masjid Babu Salam ini? Adakah dia berada di samping kita kembali? Lengkapkah keluarga kita di tahun lalu dengan tahun ini? Lengkapkah 5 tahun yang lalu keluarga kita dengan tahun ini? Lengkapkah 10 tahun yang lalu keluarga kita dengan tahun ini? Maka kalau hari ini Allah berikan kita kehidupan, itu berarti Allah sayang sama kita. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mohon maaf Bapak Ibu. Semalam, tepatnya hari Senin, malam Selasa, pukul 22 kurang lebih, guru kita, murabbi kita, Allahumma yarham, Haji Ahmad Mufti Nasihin. Satu-satunya ulama Medan yang membawa Maulid Arba'in. 40 hari 40 malam. Dialah penggagasnya ulama kita. Bapak Ibu, melalui ceramah tausiah yang singkat ini, ayo Bapak Ibu saya mengajak, mari kita kirimkan Fatihah untuk guru kita. Al-Haji Niat, Haji Mufti Ahmad Nasihin, Turabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya teringat pesan beliau. Seorang muslim itu mudah surganya. Mudah. Kenapa mudah? Datang ke masjid, Allah janjikan surga, Pak. Hadir di majelis taklim, pengajian, Allah jamin surganya. Dalam satu hadis kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Kiai Mufti, Allahumma yarham, kata beliau, seorang muslim itu mudah surganya. Bapak Ibu, mohon maaf saya izin. Kita lebih mudah masuk ke dalam surga ketimbang masuk neraka. Masuk surga tanpa modal, kata beliau. Kata guru kita, Kiai Mufti. Kok bisa Ustadz? Ke masjid kagak bayar Bapak Ibu. Dan surga Allah jamin kepada kita. Pengajian tak bayar. Disediakan BKM. Bahkan ada snacknya. Itu pun kadang-kadang kita malas datang pengajian di bulan suci Ramadan. Padahal Allah jamin surga di situ. Maka kata Kiai Mufti, surga seorang muslim itu mudah dan gak bayar. Tapi neraka Bapak Ibu, neraka pasti penuh dengan biaya, berat, berdosa, sengsara di dunia,
di akhirat masuk neraka. Itulah orang yang melakukan dosa di atas dunia. Dan sudah di dunia dia berdosa, miskin karena melakukan dosanya, di neraka disiksa. Judi pakai modal nggak, Pak? Bu, judi pakai modal nggak? Apalagi judinya judi online. Ya, Pak? Iya kan? Sabung ayam, apalagi? Semua segala jenis judi pasti pakai modal. Judi dosa apa enggak, Bu? Dosa. Judi dosa apa enggak, Pak? Dosa. Minum khamar, mabuk-mabukan, pakai modal apa enggak, Pak? Pakai modal. Ujung-ujungnya kemana? Neraka. Maka Islam itu, kata almarhum Allahumma yarham Kiai Mufti, mudah masuk ke dalam surga. Tanpa modal, tanpa biaya. Datang ke masjid Allah, ke rumah Allah, surga Allah jamin. Datang majelis taklim, datang pengajian, Allah jamin, Rasul jamin surganya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 10 malam terakhir Ramadan, jangan sia-siakan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, aku melihat suamiku, kalau sudah 10 Ramadan terakhir, dia mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya, Bapak Ibu, sudah sampai di grand final. Sudah sampailah finish. Bapak Ibu, tak mungkin seorang atlet berlatih berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau tidak ingin mendapatkan medali dan juara satu. Jadi finalnya kita di bulan suci Ramadan ini adalah 10 malam terakhir. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk beriktikaf. Apa makna iktikaf? Satu, mengintrospeksi diri kita. Dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan nanti, sudah baik gak ibadah kita kepada Allah? Jangan-jangan, mohon maaf Bapak Ibu, selama ini kita puasa bukan untuk Allah, tapi ingin mendapatkan THR. Betul, Pak? Betul, Bu? Ibu-ibu biasanya pengen dapat THR dari Bapak. Iya. Maka perbaiki niat kita. Tujuan dan makna iktikaf adalah introspeksi diri. Dari awal Ramadan sampai nanti di penghujung Ramadan. Apa tujuan puasa kita? Untuk siapa? Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sesungguhnya kita diciptakan Allah, Bapak Ibu, diperintahkan Allah untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa Allah perintah kepada kita, Bapak Ibu? Lakukan satu, Allah berikan dua. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Salat kita, tarawih kita, tadarus kita, lapar kita, Allah berikan makanan. Cemas, takut, khawatir, ragu, Allah berikan ketenangan. Satu kita kerjakan, Pak, maka Allah berikan dua. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ibadah engkau kepadaku, kata Allah. Lapar engkau, aku cukupkan makanan untukmu, kebutuhan untukmu. Kalau engkau takut, engkau cemas, engkau gelisah, engkau resah, maka akan aku berikan ketenangan. Jadi satu kita lakukan, Pak, Allah berikan dua. Itulah sayangnya Allah sama kita. Itulah cintanya Allah sama kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kedua, apa makna iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri. Menjauhkan dari hiruk pikuk dunia. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Ada seorang imam, Imam Ibnu Hajar Al-Haytaimi. Beliau mengatakan bahwa ada seorang istri, dia punya istri itu sangat cinta kepada dunia. 4 tahun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak makan enak. Akhirnya istrinya mengeluh. Karena dia merasa, kok punya suami imam, hafal hadis, hafal Quran, kenapa kok aku nggak bisa makan enak? Hidup tidak senang. Hidup tidak bahagia. Hidup tidak sukses. Kok beda hidupku dengan hidup istri para imam yang lain? Maka akhirnya kata Al-Imam Ibnu Hajar, dibawanya istrinya, Bu, ke Mekah.
timbanya lah air Zam-Zam itu. Karena para imam itu punya karomah, Pak. Maka sekali saja berdoa kepada Allah dalam hati, langsung Allah kabulkan. Seketika Bapak Ibu, maka air Zam-Zam itu berubah menjadi emas. Dan kemudian diletakkan di depan istrinya itu. Apakah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Karena istrinya itu Bapak Ibu pengen mandi air panas, pengen bersenang-senang seperti istri imam yang lain. Tapi sementara Imam Ibnu Hajar tidak mempunyai itu. Akhirnya dia bawa ke kota Mekah, dia timba tadi air Zam-Zam, satu timba Pak, itu dinar emas dinarnya itu Pak, bukan yang per ons itu Pak, tapi per kilo-kilo. Bahkan bukan emas batangan, tahu Bapak, emas dinar itu. Satu timba, Bu, ditunjukkan kepada istri Al-Imam Ibnu Hajar. Apa kata istrinya? Kata Al-Imam Ibnu Hajar, apakah ini sudah cukup untuk menyenangkan hatimu? Membuat engkau berpoya-poya, membeli ini, membeli itu? Belum. Ditimba Imam Ibnu Hajar lagi. 2 timba. Di depan matanya ada emas 2 timba. Enggak juga. Ditimba lagi Imam Ibnu Hajar. Air Zam-Zam itu berubah jadi emas. Sampai 3 timbah, Bu. Itu pun enggak puas juga. Akhirnya kata Al-Imam Ibnu Hajar, wahai istriku, kalau dengan 3 timba emas ini, engkau juga belum puas, maka kau boleh ambil 2 pilihan. 1, engkau boleh ambil talak dariku, maka engkau bawa emas ini. Kata Imam Ibnu Hajar kepada istrinya. Lalu kemudian pilihan yang kedua, wahai istriku, engkau kembalikan emas-emas ini masuk lagi ke sumur air Zam-Zam, dan engkau pulang bersamaku. Bu, kalau dapat pilihan seperti ini, Ibu pilih mana, Bu? Pilih suami atau emas? Benar. Yakin, Pak? Yakin, Bapak? Bu, emasnya 3 timba, Bu. Ngapain Ustadz mempertahankan suami kayak gini, Ustadz? Mending pilih emas, Ustadz. Suami kayak gini, ngapain dipertahankan? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir apa kata istri Al-Imam Ibnu Hajar? Wahai suamiku, negosiasi. Bu, negosiasi istrinya dengan Imam Ibnu Hajar. Wahai suamiku, kita kan miskin 4 tahun makan tak enak. 4 tahun kita makan tak enak. Gimana kira-kira kalau 1 timba kita masukkan, 2 timba kita bawa pulang? Kata istri Imam Ibnu Hajar. Nah, gitulah perempuan. Kalau udah nengok emas, kata Imam Ibnu Hajar, tidak. Atau, wahai suamiku, 2 timba kita masukkan, 1 timba kita bawa pulang. Nanti kita makan enak. Kita bangun rumah. Kita buat kolam renang air panas. Kata Imam Ibnu Hajar, Pak. Tidak. Atau begini suamiku, kita masukkan 3 timba tapi sisakan 1 batang. Untuk kita makan enak. 4 tahun suamiku kita tidak makan enak. Kata Imam Ibnu Hajar. Tidak. Akhirnya apa kata istri Imam Ibnu Hajar, Bu? Karena istri Imam Ibnu Hajar ini istri yang soleha, Bu. Ya. Jadi dia mengerti bagaimana menjadi seorang istri imam. Apa kata beliau? Wahai suamiku, cukuplah Allah menjadi saksi yang telah memberitakan kepadaku, yang sudah memberikan aku melihat karomah yang ada pada dirimu. Jadi imam-imam itu Pak punya karomah. Karomahnya luar biasa. Kalau kita di Sumatera Utara ada Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu punya karomah beliau, Syekh Abdul Wahab Rokan. Ya. Maka ketika Imam Ibnu Hajar bertransaksi, bernegosiasi kepada istri seperti itu istrinya akhirnya Bu menyerah. Wahai suamiku, ayo kita pulang. Cukuplah aku melihat Allah tampakkan karomah kepadamu, itu sudah menjadi cukup rasa syukurku kepada Allah. Akhirnya Bapak Ibu, pulanglah Imam Ibnu Hajar dengan istrinya. Apa maknanya Bapak Ibu? Tidak selamanya kekayaan dunia yang kita punya membawa kita bahagia. Terkadang kemiskinan, kecukupan itu membuat kita semakin khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kemiskinan itu mampu menghadirkan
rasa damai ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bilal bin Rabah yang begitu sangat khusyuk mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ditimpa batu besar, di tengah matahari terik korontang, tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Bukan tidak ditawari dunia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah di masa itu Bapak Ibu ditawari sebagai hakim agung. Tapi Bilal bin Rabah mengatakan tidak. Lari Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena dia tahu surga dia ada di tempat muazin. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf pesan saya, jangan terlalu mencintai dunia. Karena tempat tinggal kita bukan di dunia. Wa mal hayatad dunya illa mataul gurur, kata Allah. Dunia yang kita tinggalkan, dunia yang tempat kita tinggal ini Bapak Ibu adalah kesenangan, kebahagiaan yang menipu. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia, akhirnya lupa sholat tarawih, lupa tadarus, lupa kepada istri dan anaknya, sibuk mengurus dunia, akhirnya meninggal tidak membawa dunia. Sungguh sangat bodohlah seorang manusia yang mengumpul-ngumpul hartanya, dia simpan di satu tempat, lalu kemudian dia mati, dia tidak membawa hartanya. Sungguh inilah manusia yang paling bodoh. Paham, Bu? Jadi di mana simpan uang, Bu? Di kota infak Masjid Babu Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidaklah menjadikan seseorang itu mulia, dan kemiskinan tidaklah menjadikan seseorang itu hina. Namun apa yang membuat seseorang itu mulia? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Semoga Ramadan tahun ini Bapak Ibu menjadi Ramadan yang paling terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau ingin merasakan nikmatnya bulan Ramadan, maka kata guru saya, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidupmu. Begitulah kata guru saya. Sehingga ketika engkau menanamkan dalam hatimu bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, maka engkau akan bersungguh-sungguh menjalani dan melewati ibadah di bulan suci Ramadan itu. Bahkan yang sunnah pun engkau merasa kecewa, merasa gelisah ketika engkau tinggalkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, jangan tinggalkan iktikaf 10 malam ini. Karena orang yang beriktikaf akan cepat dikabulkan Allah doanya. Terima kasih. Mohon maaf. Aku qauli haja fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.